Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Semi-Aglo Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Hari Sabtu, ini hari Sabtu. Uploadnya besok apa sekarang loh? Besok ya? Uploadnya hari Minggu ya? Ya. Hari Sabtu kamerawati libur, jadinya bisa pagi-pagi kita bikin konten. Tapi nggak pagi banget sih, ini jam 8:30 ya. Teman-teman, ini adalah salah satu spot di kebun yang bisa memandang hampir semua seluruh area kebun, kecuali yang sudut sana karena kehalang tembok. Hari ini kita berbincang-bincang santai, tetapi materinya saya yakin ini akan banyak yang mengalami. Percaya nggak? Tentang apa ya? Dong, ini udah ada ya, mesti tak kandani materi itu nasu. Tentang apa ya, Yus? Kamerawati tanya-tanya. Sengaja saya pilih tempat ini karena di sini adalah tempat ini loh. Ini ya? Ini adalah tempat beberapa sebagian dari hasil kita potong-motong saya tanami di sini. Bukan aglo yang mewah, bukan aglo yang mahal, tetapi bukan masalah mahal dan mewahnya, tetapi bagaimana kita merawat aglo yang biasa menjadi tampilan luar biasa, memotong bonggol yang tadinya belum bertunas bisa mengeluarkan tunas, batang yang masih gundul buta mengeluarkan tunas menjadi sebuah tanaman yang tumbuh sehat dan bisa produktif, kan itu ya. Ada satu anggapan bahwa pemberian pupuk yang berunsur N tinggi itu hanya untuk menumbuhkan atau membesarkan daun. Nah, itu ada benarnya, tetapi tidak 100% benar. Wah, bahasanya keren ya. Kan tidak menyalahkan. Karena pendapat kita juga belum tentu 100% benar. Iya dong, harus begitu. Ini ya? Berdasarkan apa yang kami alami dan saya belajar dari beberapa teman-teman senior serta membaca dari literasi-literasi yang bisa kita baca di banyak Google, kan sekarang kita bisa buka di Google gitu. Teman-teman, ada anggapan kalau unsur N tinggi itu untuk pertumbuhan, daunnya besar-besar. Terus ada lagi yang bertanya begini, Om, apakah dengan memberikan unsur N tinggi, aglo yang warnanya merah nanti bisa jadi muncul hijau gitu? Ya enggak lah, enggak. Contohnya gini, suksom itu yang paling banyak dikenal, suksom kan warnanya daunnya merah ya, hampir seluruh bagian daunnya itu merah kecuali lis pinggirnya hijau. Nah, kalaupun diberikan pupuk yang unsur N nya lebih tinggi daripada P dan K, itu tidak akan membuat suksom itu jadi hijau gitu loh teman-teman. Dan yang perlu diketahui, pemberian unsur N tinggi, N lebih tinggi maksudnya, unsur N itu kapan diberikan, waktu yang tepat itu kapan, untuk tanaman atau bahan atau materi yang seperti apa sih Om? Unsur N itu sangat dibutuhkan pada pertumbuhan masa vegetatif teman-teman ya. Itu sampai di sini dulu. Kamerawati, apakah kamu jelas? Jelas. Apakah ada pertanyaan? Belum. 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 Berarti nanti akan ada pertanyaan? Ya, mungkin. Tidak akan saya beri kesempatan untukmu bertanya. Nah, kita akan selilit nih. Saya tadi habis makan rujak teman-teman. Oh, saya dikasih lo ya. Kamu mau tak suapin? Dingengnya itu. Ambilin yang kecil aja mangganya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Opai nyoteng. Kami hidup di kampung, jadinya halaman belakang, samping itu bisa ditanamin tanaman buah-buahan dengan luas tanah yang ada di sini sekitar 1000 sekian lah, 1000 sekian, 1500-an atau 1000 berapa. Jadi masih ada pohon cempedak, jambu, mangga, pisang, bahkan kelapa hijau yang kerdil, belimbing, lengkeng ya. Di desa, kita kan di kampung di desa. Nah, ke materi yuk, malah ngelantur kemana-mana. Oke.
Banyak teman-teman yang mengalami begini. Om saya sudah cacah, tumbuh tunas, tapi habis itu gagal. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, om saya sudah nyacah, tumbuh tunas 1 daun, terus daun keduanya nggak mau gagal, malah daun pertamanya loyot. Ya toh? Om saya sudah cacah, tumbuh tunas 1 daun, daun kedua tumbuh, mau daun ketiganya stuck lama. Nah, ini masalah yang akan kita bahas, salah satunya materi itu. Tetapi ada yang perlu kita cermati juga teman-teman, bahwa pada saat bonggol itu tumbuh tunasnya 1, tidak terlalu menjadi sebuah problema untuk menjaga bagaimana itu nanti tumbuh. Itu lebih ringan, problem tapi lebih ringan. Tetapi apabila bonggol itu bertunas lebih dari 1 begini, ini tunas pertama, ini tunas kedua, ini tunas ketiga. Mosok ketiganya lebih tinggi karena dia tumbuh di bagian batang yang agak atas. Dan ini tunas keempat. Ketok loh. Nah, tetapi akan lebih perlu kita perhatikan lagi teman-teman, bagaimana menjaga keempat tunas ini itu bisa tetap tumbuh menjadi 1 pohon yang nanti bisa kita pisah. Karena yang sering terjadi dari para teman-teman yang pemula itu muncul tunasnya 3, tapi yang jadi pohon cuma 1, yang 2 gagal tumbuh. Nah, ini Raina putih 1, 2, 3. Ini tunas pertama sudah 1+. Ini tunas kedua 1 daun, tunas ketiganya kuncup. Nah, bagaimana menjaga ketika tunas ini untuk tumbuh tetap nanti bisa kita panen, teman-teman. Yuk kita serius ya, kita serius. Marking up, mari kita ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, om kenapa di tempat semi agro itu kalau nanam bonggol lebih dari 1? Oh enggak juga, kalau pohonnya memang 1 ruas ya tumbuhnya 1 seperti ini. Nih 1 ruas ya tumbuhnya 1. Nah, tetapi kalau yang bonggol panjang kayak gini, memang kalau kita nyacah 3-4 ruas tumbuhnya 1 kan rugi. Ada ruas-ruas yang tidak produktif ya. Kembali ke materi yang pertama saya sampaikan, unsur N. Makanya teman-teman, loh pupuknya digoreng ini. Kan ambil dulu. Ambil dulu ya. Udah ambil dulu. Cut enggak? Cut ya. Maaf teman-teman terpotong karena saya ambil pupuk apa yang saya pakai untuk menjaga pertumbuhan tunas itu tetap tumbuh gitu. Nah, karena ini sangat penting sekali. Beberapa teman itu mengeluh ke saya, 1 daunnya dia loyot, tunasnya 3 tapi yang tumbuh cuma 1, munculnya 4 yang tumbuh cuma 1. Kan sayang, yang 3 menjadi ruas yang tidak produktif. Sayang, terbuang. Nah, saya teman-teman pada saat saya menanam, baik itu yang berakar banyak dalam artian akar cukup, yang tanpa akar, ataupun bonggol-bonggol yang rimpang. Rimpang itu misalnya kita angkat induk, kita pisah, kita bongkar induk anak 4, terus saya ambil anaknya, berarti kan ada cabang batang dari anaknya ini 4, sama induknya 1, 5. Nah, itu saya treatmentnya itu perawatannya begini. Tujuannya kan supaya tunasnya itu tumbuh maksimal, ada 3 ruas tumbuh 3, 4 ruas tumbuh 4, dan dari ketiga atau keempat tunas yang muncul itu supaya tetap nanti akan tumbuh terus menjadi pohon yang bisa kita panen utuh pohon ya kan, nggak ada yang berhenti di tengah, tunasnya macet gitu. Nah, treatment yang saya lakukan perlu teman-teman ketahui adalah pada saat penanamannya sama, metode penanamannya sama, terus medianya apa om? Nah ini bisa teman-teman persani atau lihat sini kamerawat. Om, kenapa kok medianya beda-beda? Om Andi ada yang pakai media sekam, ada yang media jos, ada yang pakai media super koko. Nah, kalau super koko ini biasanya bonggol-bonggol yang saya akar saya buangin semuanya, atau luas yang tanpa akar. Ini pakai super koko. Nah, ini pucuk. Nah, ini luas pakai daun pancing. Kayak gitu.
Tetapi kalau yang bungkul-bungkul sehat, saya pakai media tanam seri Jos. Nah, kita tidak fokus ke sini, tapi kok bagaimana cara mempertahankan pertumbuhan tunas itu tetap stabil sampai menjadi sebuah pohon. Nah, setelah kita tanam teman-teman, seperti biasanya, untuk media yang sekam, untuk media yang berbahan baku sekam kan ada Jos 4, Jos Premium, dan Jos Gemuk Sehat. Sebenarnya ketiga-tiganya itu bisa dipakai. Tetapi untuk Jos Gemuk Sehat, untuk pemula yang belum bisa menjaga kelembapan dengan baik, bonggol jangan. Mendingan pakai Jos 4 atau Jos Premium. Ya, kalau Jos Gemuk Sehat itu untuk indukan, untuk dewasa keren banget. Lalu teman-teman, setelah itu untuk media yang berbahan baku sekam saya rendam di larutan autonik, sama seperti pada saat saya repotting ataupun ganti media, repotting ataupun saya potong, itu saya rendam setelah ditanam. Yang kedua, perawatan harian saya hanya memakai 2 bahan utama. Saya pakai B1 ini, B1 yang dari Greenworld, ini loh Greenworld. Nah, ini teman-teman, saya ulangin ya, mempercepat penyembuhan tanaman. Jadi setiap tanaman yang kita potong itu stres, apalagi dipotong pindah pot aja stres. Yang kedua, di dalam B1 ini mempercepat pertumbuhan akar. Berarti kalau dia memacu pertumbuhan akar, dia ada unsur perangsang akarnya. Nah, pada saat pembentukan tunas disertai tumbuhnya akar, tanaman itu akan tunas itu akan cepat tumbuh dan tidak macet gitu. Nah, seperti halnya pada saat kita korelasikan dengan manusia, bayi itu makannya tidak neko-neko, enggak ada semur jengkol, enggak ada rendang, enggak ada opor, ya kan. Bayi itu susu, ibaratnya ASI aja udah cukup, ya toh. Terus kalaupun dia enggak sudah berhenti ASI, paling bubur terus sama apa, dikasih sereal, biskuit kayak gitu. Seperti halnya tanaman yang tunas-tunas ini teman-teman, dia kan masih baby, jangan neko-neko lah. Cukup dengan Gandasil D, vitamin cukup sudah. Tapi perlu diingat, jangan terlalu over dosis. Di saat baby, manusia pada saat bayi misalnya usia anak balita 4 tahun, minum sirupnya itu aja ditanyain berat badannya berapa, dosisnya berarti sekian. Seperti halnya manusia, tanaman juga begitu. Pada saat baby kita kasih, kalau saya teman-teman, Gandasil D ini hanya 1 jumput kecil gitu, satu jumput kecil, jumputnya saujung cendok teh, saujung cendok teh sedikit, itu untuk 1 liter. Tapi pakainya kita rutin 2 minggu sekali, jedanya itu 14 hari teman-teman, 2 minggu sekali. Sesekali nanti sebulan misalnya dari tanam nih ya, tanam yang saya pakai pertama ini, habis tanam saya kasih ini, saya rendam semuanya dengan atonik kan ya, atau kalau nggak ada atonik, kalau tidak bisa pakai ini. Dah habis direndam 12 jam minimal, saya angkat, saya taruh di atas. Kalau yang ada daun pancingnya saya taruh di bawah dulu supaya daun pancingnya nggak layu. Lalu pas saat besok penyiraman, misalnya 2 hari lagi kita siram, kita siram kocor tuh, kita siram kocor semuanya. Untuk yang materi sekam, kalau yang materinya pakai super koko, kita spray ya. Setelah kita siram begitu, saya semprotkan ini. Berarti ini kan di hari ketiga ya? Iya. Hari ketiga setelah pasca tanam. Nah, kemudian di hari ke-7 saya kasih ini. Dosisnya sama? Ya sama, ini kan pupuk tadi sak jumput tadi. Oh iya. Nah, nanti Om, berarti makanya kapan lagi? Di hari ke-21 pakai Gandasil D lagi. Karena 2 minggu sekali ya. Nah, terus B1 nya Om, dengan dosis yang sama, sangat kecil juga teman-teman, 1 sendok teh, 1 sendok kecil itu untuk 2 liter saya semprotin aja 4 hari sekali, karena kita ingin menumbuhkan akarnya. Di B1 itu ada memacu pertumbuhan akar kan. Kita untuk menumbuhkan akar. Apabila sudah pecah tunas muncul begini nih, ini kalau nanti dia sudah punya tunas yang ini, dia akan keluar akarnya di bawah sini loh. Itu malah goyah ya. Nah,
Di dalam sini dia keluar akar. Dia cepat pertumbuhannya. Ini saya pakai media tanam teman-teman. Just 4. Gitu ya teman-temannya. Jadi pemberian nutrisi, pemberian apa? Vitamin itu perlu untuk baby-babyan supaya tidak gagal tumbuh. Jadi kita tidak hanya menumbuhkan tunas, tapi juga menjaga pertumbuhan tunas. Supaya nanti pertumbuhannya tidak ada yang stuck, tidak ada yang gagal tumbuh. Kalaupun ada gagal tumbuh minimal teman-teman. Misalnya gini, kita menumbuhkan bisa 5 tunas. Oh, tapi yang 4 tom yang tumbuh udah keren. Yang gagal 1. Enggak numbuhnya 4, yang jalan cuma 1 kan. Jadi enggak bagus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, saya bau sambal rujak ini loh. Rujak teman-teman. Rujak apa sih itu ya? Oh, jambu. Jambu air panen sendiri. Baru makan. Mangga panen sendiri. Urip ning desa ya? Iya. Marking up. Nah, berarti setelah masa pemberian, biasanya ini teman-teman dikasih 4 kali aja tunas sudah numbuh. Dikasih 3 kali, 4 kali, kadang 2 kali sih ya, tergantung kondisi batang dan mata tunas. Maka dari itu, untuk teman-teman yang masih mengalami kegagalan dalam menjaga pertumbuhan tunas atau menumbuhkan tunas, semoga vlog ini bermanfaat. Kedepannya bisa menjaga pertumbuhan tunasnya dengan baik, supaya lebih semangat bertani, tidak kapok untuk motong, tidak kapok untuk bertani, karena pertahanan terbaik adalah bertani, ya. Semoga membantu ya. Dan ini biduri putih yang kemarin kita potong, ya kan? Kalau B1 nggak harus pakai merek ini, teman-teman pakai B1 biasa juga bisa. Karena saya pakai ini, saya sampaikan yang saya gunakan. Gitu ya teman-teman ya. Kita akan melanjutkan rujakan dulu, saya dan kameramati, karena ini sudah disiapkan sendoknya. Dia kayaknya udah pada saat saya tadi makan apa? Udah kepengen. Oh, itu udah lihat-lihat mirang itu sama mulutnya menjap-menjep nih. Oke. Pamitan dulu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.